Donald Trump dan Netanyahu ini kan perang habis-habisan kan. Ini dua saksi Allah yang mengeluarkan api dari mulutnya. Maka itu yang terjadi dengan dua saksi Allah. Saya tidak berkata membatasi dua saksi Allah ini adalah Trump dengan Benyamin Netanyahu. Enggak, saya lagi bilang dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Kebetulan mereka merepresentasikan, kebetulan saja. Tapi bukan berarti bahwa dua saksi Allah ini adalah Benyamin Netanyahu dan Trump ya. Hati-hati saudara ya. Itu pelita bagi kakiku. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, saatnya kita membaca ayat firman Tuhan. Untuk para lektor, mohon mempersiapkan. Pak Jimmy nanti membaca dari Wahyu 11 ayat 1 sampai 19. Dan Ibu Nerliana membaca dari Zakaria 4 ayat 1 sampai 14. Silahkan dimulai terlebih dahulu dari Pak Jimmy. Baik, saya akan bacakan Wahyu 11 ayat 1 sampai 19. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tokat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit. Diselubungi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian orang dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada,
karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian. Zakaria 4 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku. Kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Demikian. Luar biasa. Terima kasih Bu Endang, Bu Neliana, Pak Jimmy, Pak Kayan, dan yang lainnya yang melayani siang hari ini. Menarik ya, saudara ya. Kita cerita tentang Donald Trump dan Netanyahu. Saya mau kasih satu gambar ya. Satu gambar. Jadi gini,
Saat ini Donald Trump ini mewakili gereja-gereja evangelikal, ya. Karena kalau gereja-gereja yang lain, beberapa gereja yang non-evangelikal, biasanya mereka mengutuki Zionis. Kalau kita setuju dengan Zionis, apakah kita evangelikal lembus? Tetapi yang jelas, yang mengaku gereja evangelikal, seharusnya mereka setuju dengan Israel, saudara. Ya, mereka setuju dengan eh, apa namanya, dengan berdirinya negara Israel. Tapi beberapa gereja yang non evangelikal dia nggak mau ikut-ikutan, bahkan mengutukin, ya. Nah, pada kenyataannya, akhirnya Donald Trump ini adalah salah satu pendukung pendirian negara Israel, ya, bersama dengan gereja-gereja evangelikal. Dan Donald Trump, supporternya Donald Trump itu, ya, adalah Kristen yang evangelikal, walaupun ada Katolik, dari gereja Reform, ya, tapi pada umumnya evangelikal, ya. Nah, kemudian gereja-gereja ini mensupport Donald Trump untuk beraliansi dengan Israel. Bagaimanapun juga Israel itu adalah Amerika dan Amerika itu adalah Israel. Karena yang mendirikan negara Amerika adalah salah satunya orang Yahudi, ya. Dan mata uang Amerika itu diciptakan oleh orang Yahudi, ya. Sistem keuangan Amerika dan dunia dibuat oleh orang Yahudi. Jadi bagaimanapun juga Amerika dengan orang Yahudi tidak bisa lepas. Ya, dan anehnya Amerika ini menjadi bagian, ya, di dalam penyebaran kekristenan terbesar di dunia. Nah, ini dia salahnya. Nyatanya sekarang banyak imigran dan New York aja dikuasai sama Islam. London dikuasai Islam. Ya kan? Prancis, Paris itu dikuasai Islam. Tetapi Islam sekarang ini diperangi habis-habisan oleh Benjamin Netanyahu dan oleh Donald Trump. Ya, ini kita lihat, ya, gambarnya, ya. Donald Trump dan Netanyahu ini kan perang habis-habisan kan. Ini dua saksi Allah yang mengeluarkan api dari mulutnya. Iron Beam sama Iron Dome itu loh, saudara. Kan ada hujan api di langit, ya kan. Ini dalam perang itu kan. Lalu dia mengeluarkan api dari mulutnya, saudara. Itulah namanya Iron Beam, Iron Dome. Sekarang kan kayak mulut kan, dia keluar apinya kan. Nah, teknologi ini begitu luar biasa sekali yang menyelamatkan si Israel ini dari kehancuran. Ya kan, kalau enggak sudah kelar Israel dihujani ribuan rudal missiles dari Hamas, dari Gaza, dari Lebanon, dari Houthi, dari Iran. Udah selesai itu. Ya. Tapi dengan begitu hebatnya, gigihnya mereka, ya, Iron Beam, Iron Dome ini mengalahkan. Dan sejalan dengan itu mereka banyak sekali melakukan penelitian-penelitian, ya. Makanya ini terjadi wabah, jadi bencana, apa segala macam itu, ya. Apapun yang dibuat orang, dibuat penangkalnya sama mereka. Bahkan bukan cuma penangkalnya, Pak, itu bisa berbalik kepada musuh-musuhnya. Sehingga banyaknya wabah di muka bumi ini bukan diciptakan oleh Amerika dan Israel, ya, tetapi adalah dampak dari perang biologis yang tanpa Anda sadari. Bukan perang konspirasi, bukan, saudara, ya. Tapi ini adalah sebuah keserakahan, kapitalisme, keserakahan, kecurangan dari para pelaku bisnis obat-obatan, virus ini, ya. Dan itu terjadi semua. Bencana ini terjadi yang paling kuat di zaman sekarang, saudara. Pandemi yang adalah akibat dari kita sendiri. COVID itu, ya, disebutkan adalah akibat dari kita sendiri karena makin resisten, ya. Akhirnya semua flu itu dikasih nama COVID. Anda demam apa langsung diberi nama COVID. Itu, ya, saudara, ya. Tapi apakah itu konspirasi? Saya tidak percaya dengan konspirasi. Itu adalah sebuah evolusi yang wajar. Hari nanti ada lagi sekarang virus hanta. Lalu nanti ada lagi banyak sekali, ya, saudara, ya.
Itu semua akibat kita sendiri. Ya, akibat dari kita sendiri yang tidak berhati-hati ya dalam menanggulangi pandemi dulu. Terus sekarang menjadi double pandemi. Maka itu yang terjadi dengan dua saksi Allah. Saya tidak berkata membatasi dua saksi Allah ini adalah Trump dengan Benyamin Netanyahu. Enggak, saya lagi bilang dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Kebetulan mereka merepresentasikan, kebetulan saja. Tapi bukan berarti bahwa dua saksi Allah ini adalah Benyamin Netanyahu dan Trump ya. Hati-hati saudara ya. Bukan. Nah, saudara, tapi yang dilakukan mereka saat ini yang membumi hangus Iran dan Gaza itu ya seperti ini caranya, mereka membunuh musuhnya dengan api yang keluar dari mulutnya, ya kan? Dan Islam ini kan sekarang sudah takluk. Anda lihat Islam seluruh dunia, kelihatannya mereka jargonnya gede-gede, berani-berani. Sekarang saja nih ya, ini ada peraturan baru di Belanda, nanti asylum itu hanya KTP-nya hanya berlaku 3 tahun. Setelah itu bisa dipulangkan, ya. Ini yang Syria ini ada temennya Mustafa itu yang aktif di kita itu sudah berapa puluh orang katanya ya dipulangkan ya. Belanda itu sudah memulangkan ribuan ya, ribuan suaka dari Syria. Dan banyak lagi ya, Jerman itu sudah memulangkan ratusan ribu ya mencari suaka dari Syria, dari Timur Tengah ini sudah dipulangkan. Nah, dua saksi Allah ini ya, dia akan berperang secara politis dan ideologis dan berperang secara perang ini ya, perang dengan konvensional, tapi juga perang secara politis dan ideologi, saudara. Makanya para pemberita Injil itu adalah termasuk dua saksi Allah. Dan para politikus ya yang ada di PBB yang berusaha mengingatkan betapa bahayanya Islam itulah dua saksi Allah. Ya, orang-orang Polandia yang teriak di parlemen Eropa itu adalah dua saksi Allah. Dan orang-orang yang berperang melawan Islam itulah dua saksi Allah. Ingat, kita sudah pakai satu titik bahwa Islam itu adalah antikristus, ya. Dan dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Mereka bahu-membahu, ya, membendung Islam. Dan akhirnya menang, tentunya ya. Menang, ya, menang. Tetapi dengan tiarapnya Islam, ya, membuat tiba-tiba orang-orang Islam ini, orang-orang Kristen ini menjadi lengah, ya kan? Katanya mereka, ini si dua saksi Allah ini, ya akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut, saudara. Jurang maut, kalau kita amati jurang maut, Abyssos, jurang maut di dalam Abyssos atau Tartarus di dalam mitologi Yunani dan Alkitab, itu adalah cerita laut, saudara. Laut akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Nah itu loh. Laut yang di dalam Kejadian 1 ayat 2 dalam Septuaginta disebut Abyssos. Ya. Tapi juga dunia orang mati. Laut itu lagi cerita dunia orang mati. Lalu tiba-tiba ada binatang yang keluar dari laut. Saudara, ini saudara binatang yang keluar dari laut. Mereka itu adalah imigran yang datang ke Eropa, ribuan jumlahnya, bahkan jutaan. Sekarang ini sudah ada setidaknya ada 20 juta imigran di Eropa, 1/10 penduduk Eropa. Ya, kira-kira 1/10. Dan mereka siap beranak cucu dengan gila-gilaan. Mereka adalah binatang-binatang antikristus. Jadi di dalam kejayaannya, ya Eropa sudah lemah, Amerika sudah lemah, tanpa disadari mereka ini sekarang nggak bisa apa-apa. Memang mereka punya jargon-jargon hebat, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Kemarin
Ya, ada orang ditangkap polisi langsung. Sekarang polisi Jerman, polisi Belanda mah berani ya di smackdown aja, di smackdown ya. Tapi kalau di London enggak ya. Kemarin di Birmingham itu ada polisi eh, nangkap orang, orangnya balas yang lawan, malah polisinya yang dituduh melakukan ini ya, kekerasan. Kalau di Inggris itu sudah London has fallen ya, memang ya London itu has fallen. Orang-orang Islam ini jahat-jahat sekali dan kurang ajar sekali ya. Kelihatan nampak sekali ya, nggak ada kebaikannya orang Islam apa coba saudara di Inggris. Nggak ada orang Islam kasih makan rakyat Inggris, nggak ada adanya orang gereja kasih makan di Eropa ini ya. Tapi kalau di Inggris ya karena gerejanya sudah korup, banyak yang korup ya gereja-gereja di Inggris, gereja-gereja di Amerika, nggak peduli. Nah, mereka ini adalah binatang yang keluar dari laut, saudara, antikristus yang keluar dari laut. Ya, yang akan apa saudara? Siap-siap membunuh dua saksi Allah ini, yaitu orang Kristen dan orang Yahudi. Sekarang ini mereka tuh ada beberapa yang berani sholat di depan sinagog, saudara, sengaja mau ngeributin orang Yahudi. Dan ada yang sudah dengan sengaja masuk ke gereja, sholat di dalam gereja, ya dengan sengaja, saudara. Itu ya, saudara ya. Nah, ini ya, ini kan kayak zombie-zombie ini kan. Mereka ini kayak zombie-zombie kan. Yang binatang yang keluar dari laut ini kan. Para imigran ini. Mereka siap mengambil alih. Ya kan? Siap membunuh dua saksi Allah. Orang Yahudi dan orang Kristen. Lalu dua saksi Allah ini nanti suatu hari mereka akan berhasil. Sekarang mereka nggak bisa. Ya, sekarang mereka nggak bisa. Karena Injil harus diberitakan ke seluruh dunia dulu, saudara ya. Nah, lalu mereka akan membunuh dan menaruh mayat dua saksi Allah ini di jalan Sodom dan Mesir. Sodom dan Mesir adalah cerita perbudakan hawa nafsu dan hidup mewah dari agama, saudara. Orang-orang beragama yang hidup mewah mati di sini, saudara. Ya, gereja ya dan para tokoh-tokoh mati di dalam kemewahan hidup mewah. Ya, kekristenan mati di dalam hidup mewah. Nanti orang-orang Yahudi, ya ketika mereka sudah di atas angin, mereka akan mati di dalam kemewahan, mati rohaninya. Ya, kelihatannya sepele ya, saudara ya, hidup mewah ya. Tapi kamu mati di geroboti. Kalau gerejamu mengajarkan hidup mewah, kalau pendeta-pendetamu memberikan teladan hidup mewah, hati-hati saudara. Karena disitulah nanti mayat dua saksi ini hancur. Ya kan? Ditaruh jalan, di jalan itu adalah gaya hidup, adalah cara hidup saudara ya, style, hodos, bukan jalan Sumatera, jalan raya, jalan Ayani, bukan saudara ya. Tapi jalan itulah, akulah jalan dan kebenaran hidup. Di jalannya Sodom dan jalannya Mesir. Ya, jalannya Sodom dan jalannya Mesir. Di mana LGBT itu marak. Ya, ya kan? Diusung LGBT ini kan. Karena dua saksi Allah ini bersaksi menceritakan kekudusan, ya, dan menceritakan bagaimana tentang diakonia, tentang bagaimana membangun nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini membuat seluruh dunia ini yang tidak beradab ini kan jadi nggak enak. Orang-orang hidup dalam kedagingan kan nggak enak, saudara. Nah, lalu ada orang-orang yang hidup di dalam jalannya Sodom dan jalannya Mesir. Orang-orang yang menjalankan ritual agama tapi bergaya hidup mewah. Begitu selesai lagi ibadah pun sambil pamer, lagi ibadah pun mereka sambil berpesta pora. Nggak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan orang susah. Mereka berpesta pora. Gereja yang mahal-mahal, pakaian yang mahal-mahal, mobil yang mahal-mahal, jam tangan yang mahal-mahal. Disitulah, saudara, dua saksi Allah itu dibunuh.
orang-orang yang mau hidupnya benar akan dimatikan, karakter asasin maupun pembunuhan yang sebenar-benarnya. Mereka akan dilecehkan dengan luar biasa dengan di jalan Sodom dan jalan Mesir. Orang-orang beragama yang pakai salib gede-gede tapi hatinya busuk. Ya kan, yang kalung salibnya gede-gede banget tapi hatinya busuk, pengkhianat. Ya, dan orang-orang yang hidup dengan donasi untuk berpesta pora, kolekte untuk berpesta pora. Itulah jalan Sodom dan jalan Sodom dan Mesir. Ya, jalan itu gaya hidup ya. Gaya hidup orang Kristen, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, itu sama seperti itu. Nah, nanti akan ada gempa bumi, 1/10 kota ya akan hancur dan ada 7.000 orang mati. Orang-orang ketakutan dan memuliakan Allah. Nah, di dalam tafsir Kabalah, simbol-simbol gempa bumi ini adalah sebuah goncangan kosmik dan kesadaran manusia, saudara. Maka kan terjadi di mana ada kesadaran manusia di situ, ya. Ya kan di dalam ini nanti ada saatnya kesadaran kosmis di mana ada kesadaran ya struktur lama tadi orang-orang yang berpesta pora, orang itulah sebuah revival, saudara. Lalu ada peradaban, ya ada krisis peradaban di situ. Karena dunia itu hancur. Orang-orang ya begitu dua saksi Allah ini udah nggak ada, ya kesadaran kosmis ini bukan kesadaran menjadi baik, ya atau menjadi buruk, bukan, tapi pergantian peradaban. Ada sebuah pergantian peradaban, yaitu peradaban Islam, saudara. Dan dari peradaban itu terjadilah apa, saudara? Penyucian, bukan penyucian, tapi akan rusak dunia itu. Ya, satu bagian dari sistem dunia itu rusak. Ya kan? Tapi harus ada yang rusak. Lalu apa, saudara? Terjadi kesempurnaan struktur ciptaan. Disitulah mulai nanti dipersiapkan. Tapi ya sama seperti dengan 7 hari penciptaan. Ya kan, 7 hari penciptaan dunia itu akan dipulihkan. Ya. Nah, sehingga ada satu langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi nanti ada pergantian dihancurkan oleh Islam, tapi itu akan dirusak, saudara. Dirusak dengan apa, saudara? Dengan tadi kedatangan Tuhan Yesus pada hari ke-7 tadi. Katakan 7.000 orang mati itu maksudnya apa, saudara? Itu kan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, ini saya tulis dalam buku saya, saudara ya. Ini hanya buat perintis saja. Tikun olam, ada pemulihan di alam semesta ini setelah dunia ini dirusak oleh Islam. Ya kan? Dirusak, satu bagian kan dirusak semua, dan itu akan dirubah. Setelah dirusak hancur-hancuran, maka akan dihancurkan dan dijadikan langit dan bumi yang baru, saudara. Ya, itu ya, saudara ya. Seperti itu ya kira-kira ya gambaran ilustrasinya ya. Dunia melihat ya. Nah, ada bait suci yang di sorga ya. Bait suci yang di surga terbuka. Lalu ya dari dalam bait suci itu kelihatan ada tabut perjanjian, dan dari tabut perjanjian itu keluar kilat dan deru guruh, gempa bumi dan hujan es. Itu ya. Nah, itulah kumpulan orang percaya. Bait suci itu adalah kumpulan orang percaya, orang Yahudi dan orang Kristen. Tabut perjanjian adalah hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, maka mulailah penghukuman atas manusia. Ya, karena doa-doa mereka, saudara. Karena doa-doa orang-orang kudus ini. Ya. Sampai kapan lagi Tuhan, katanya. Di surga nanti ada lihat orang-orang dipenggal kepalanya karena kesaksian mereka ya. Dipenggal kepalanya, dianiaya. Sampai kapan? Nanti terjadilah hari itu, saudara ya. Nah, di saat itulah seluruh dunia itu akan diriset kembali. Tadi ya, tikun olam. Langit dan bumi yang baru.
Apa pesannya, saudara? Pesannya ini adalah ini tadi. Dua saksi Allah ya yang akan dibunuh di dalam jalan Sodom dan Mesir. Mayatnya akan ditaruh dalam Sodom dan Mesir. Mereka akan ya dua saksi Allah yang berperang memerangi ideologi Islam ya dengan cara perang konvensional dan pemberitaan Injil serta lobi-lobi politik. Lalu ya kalau ini sudah terjadi binatang yang keluar dari laut ini ya saudara ya. Nah ini saudara, gereja bertobatlah. Sebab justru yang membunuh dua saksi Allah ini adalah siapa saudara? Adalah orang-orang beragama. Ya, terutama gereja sendiri. Ya kan? Gereja sendiri yang bikin ruwet, yang membunuh sesama pelayan-pelayan Tuhan, dipukulin ya pelayan-pelayan Tuhan itu, digebuki, di karakter asasin, ya, difitnah. Wah, ngeri sekali saudara yang terjadi. Tapi ini terjadi masalahnya. Welcome to the world katanya kan. Ya kan, hamba Tuhan pakai Rolex, pakai Rolls Royce, pakai Porsche, hidup mewah, jemaatnya nggak kuat makan, nggak urusan. Dan dua saksi Allah akan dibunuh dan dipertontonkan di seluruh dunia. Ya, dua saksi Allah ini akan dibunuh dan mayatnya itu ya akan ditaruh di jalan Sodom dan Mesir. Siapa yang membunuh? Orang-orang beragama. Ya kan? Orang-orang yang ingin berbuat kebaikan dengan kesederhanaan akan dibuat. Kenapa? Karena apa namanya kemerdekaan itu membawa banyak sekali kemaksiatan. Ya LGBT segala macam itu dan Islam ini sekarang sudah bekerja sama dengan LGBT anehnya ya. Islam ini bekerja sama dengan LGBT. Islam menggunakan suaranya LGBT itu buat memenangkan semua pemilunya mereka. Nah, ini sangat sangat ironik. Tapi itu yang terjadi. Gereja singkirkanlah percabulan, perzinahan, seks yang menyimpang. Gereja harus singkirkan semua kemewahan-kemewahan kehidupan. Hiduplah sederhana dan terus berdiakonia. Jadi kalau Anda tanya apakah Indonesia akan dilawat, ya enggak bisa. Indonesia nggak bisa dilawat karena gerejanya rakus. Karena gerejanya brutal dengan kemewahan. Nggak bisa. Sampai gereja mau membuka lumbungnya dan memberikan uang kolektornya bagi orang miskin, ya, untuk memberi makan orang-orang miskin dan disekolahkan dan diobati, baru nanti ada revival di Indonesia. Kapan itu? Kalau Indonesia bubar, harus mengalami bubar dulu itu masalahnya. Ya, oke. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih sebelumnya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol lovavka ub'chol nafsecha ub'chol meodecha. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta l'reacha kamuka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Pak Ali Mulia, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Silahkan Pastor. Haleluya. Saudara tetap ingat hidup sederhana, ya berdiakonia, terlibat aktif dalam diakonia. Ya kalau kamu tidak bisa turun sendiri memberi makan, titipkan uangmu ke Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi. Kalau kamu tidak bisa turun sendiri memberitakan Injil, titipkan uangmu, ya. Sebab kalau kamu tidak mengelola talenta itu, kamu harus berikan kepada yang mengelolanya. Sehingga kamu tidak dimarahi sama Tuhan nanti ya. Kamu bertanggung jawab atas berkat yang kamu miliki. Oke? Kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, semua yang percaya, saudara
Yevareka Adonai, Wes mereka Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penoleh kami hunika. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai penoleh kami sampai kasih Shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, mereka Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teringnya matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya, amin.